duduk perkara dugaan kasus penipuan yang merugikan Jessica Iskandar hingga mencapai 10 miliar. Polda Metro Jaya membeberkan duduk perkara dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang menimpa artis peran Jessica Iskandar. Kasus itu telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menjelaskan membenarkan adanya laporan tersebut. Dia menyebut laporan itu tengah dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Kasus ini berawal dari rencana bisnis penitipan mobil yang dilakukan Jessica dengan terlapor pria inisial CSB. Awalnya, Jessica menitipkan mobilnya kepada terlapor untuk nantinya disewakan, yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain. Terang Zulpan, dengan berjalannya waktu, terlapor CSB lalu menawarkan Jessica terkait bisnis sewa mobil. Dia meminta sejumlah uang kepada Jessica untuk nantinya dibelikan mobil. Jessica pun setuju. Dia lalu mengirimkan sejumlah uang kepada terlapor hingga hampir mencapai 10 miliar. Namun apa yang dijanjikan pelaku perihal bisnis penyewaan mobil tidak sesuai kenyataan. Pihak Jessica pun menganggap terlapor tidak memiliki itikat baik dalam menjelaskan soal nasib uang yang telah dikirimkannya. Korban juga mengetahui bahwa surat-surat dari mobil tersebut sudah tidak ada. Lalu mobilnya juga ada yang sudah diambil orang lain. Jessica lalu melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya. Dia melaporkan CSB atas dugaan tindak pidana Pasal 378 atau 372 KUHP tentang penipuan. Kasus itu kini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica mengatakan ada sejumlah mobil mewah miliknya dan sejumlah uang yang dibawa kabur pelaku. Jessica menjelaskan kerugian uang yang dialaminya itu berpengaruh kepada keluarganya, mengingat jumlahnya yang tidak sedikit. Terlebih, Jessica mengaku uang itu bisa digunakan untuk masa depan kedua putranya. Namanya kehilangan materi, sangat berpengaruh kepada kita sebagai keluarga. Ini uang buat masa depan El dan Baby Don, ujar Jessica Iskandar. Dalam kesempatan yang sama, Jessica mengaku enggan menceritakan masalah penipuan yang dialaminya ini kepada sang buah hati, khususnya El Barak. Sebagai seorang ibu, Jessica sangat menjaga psikis El. Saya nggak mau ceritakan. Yang penting kita tetap menjaga ke anak-anak. Kami tidak tunjukkan kesedihan kita ke anak-anak, kata Vincent. Takut mengganggu psikis anak, ucap Jessica. Jedar mengatakan, di awal masalah ini, saya memang down banget dan nangis, kata Jessica ketika ditemui di kawasan Menteng. Diakui wanita yang akrab disapa Jedar itu, aksi penipuan Stephen membuatnya merugi dan ia tak punya lagi tabungan untuk anak-anaknya. Pada hari ini, saya menggelar konferensi pers mengenai musibah penipuan yang saya alami bersama suami saya Vincent, ucap Jedar kepada wartawan. Jessica menjelaskan, awal mulai terjadi penipuan adalah ketika dirinya ditawari untuk mengendorse sebuah mobil. Penipuan ini bermula saat saya pindah ke Bali waktu 2020. Saya ditawari untuk endorse mobil dan bekerja sama dengan sebuah perusahaan, di mana skemanya saya dipinjam ke mobil Alphard milik perusahaan tersebut selama 1 minggu dengan imbalan promosi, ungkap artis yang akrab disapa Jedar tersebut. Kemudian Jedar ditawari untuk menyewakan mobil Alphard miliknya yang berada di Jakarta kepada perusahaan tersebut untuk disewakan selama 1 tahun. Keuntungan yang ditawarkan kepada Jedar adalah sebesar 66 juta per 3 bulan dengan syarat BPKB mobil dan STNK diserahkan kepada perusahaan. Ternyata mobil Jedar akan disewakan kepada seorang aparat negara oleh perusahaan tersebut. Stephen bilang bahwa BPKB dan STNK mobil saya harus disimpan oleh Stephen karena mobil tersebut akan disewakan ke salah satu aparat negara. Jadi status kepemilikannya harus jelas dan mobil tersebut akan diganti plat nomornya untuk sementara. Karena kepercayaan Jedar kepada Stephen, ia pun memberikan BPKB dan STNK kepada orang tersebut. Tak hanya itu, mobil Mini Cooper milik Jedar pun kembali ditawarkan untuk disewa dengan keuntungan 35 juta per bulan. Jedar pun kembali menyerahkan BPKB dan STNK mobil Mini Cooper miliknya kepada Stephen. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh pihak berwajib dan Jedar berharap kasus ini agar cepat selesai. Kuasa hukum Jedar menjelaskan bahwa dirinya dan tim telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.
dari kasus penipuan yang dialami Jedar. Kuasa hukum menyebutkan total kerugian adalah 9,8 miliar. Suami Jedar, Vincent, mengatakan mengapa Jedar sangat percaya kepada sosok Steven, karena dilihat dari perusahaan dan juga marketing yang dilakukan perusahaan tersebut sangatlah bagus. Di awal kerjasama ini berlangsung, pihak perusahaan menepati beberapa perjanjian. Bagaimana menurut pendapat Anda?